Majid MAG untuk memberikan penjelasan untuk umroh sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3 jam sebelumnya, setengah 4 ya. Setengah 8 terbang, setengah 7, setengah 6, setengah 5, jam 5 lah sudah berada di sana. Karena subuhan itu waktunya mepet, sebaiknya subuhan sudah berada di Bandara Cengkareng. Nanti Bapak Ibu akan mendarat di Jeddah jam 13.30. Sholat zuhur dan asarnya di Jeddah saja, ya, di Bandara Jeddah saja. Nanti Bapak Ibu masuk waktu zuhur bersama-sama niat. Nanti Ustaz Muhammad Ridwan yang akan mendampingi, nanti tolong diingatkan lagi jamaah. Jadi jamaah takhir itu niatnya di waktu yang awal. Saya niat sholat zuhur jamaah takhir karena Allah. Sholatnya nanti di Jeddah. Atau sholat zuhur kalau mau ditarik di asar juga ada kurang 1 jam itu udah nggak bisa masuk ke masjid. Kurang 1 jam udah nggak bisa masuk ke masjid. Jadi kita itu walaupun tidak di absen, walaupun tidak bekerja, itu kayak sibuk banget ibu. Wah, udah mau sholat lagi ya, udah mau sholat lagi ya, udah mau sholat lagi. Hari Jumatnya, betul hari Jumat betul. Jumat bener ya? Hari Jumat kita City Tour. Pertama ke Masjid Kuba. Masjid Kuba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yathrib, sekarang Madinah, ditemani oleh mertuanya yang juga sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, naik onta berdua. Orang-orang Madinah, baik itu Ansor, Muhajirin, Muslim, non-Muslim, menunggu Rasulullah di pojokan Madinah. Pada saat melihat 2 manusia mengendarai 2 ekor onta, mereka melantunkan sholawat yang biasa kita baca. Shola'al alaina min saniyatil wada wajaba suhru alaina mada'a. Lalu Rasulullah semua orang menghampirkan, sini aja Rasul, ke rumah saya aja, ke rumah saya aja, ke rumah saya aja. Rasulullah tunggu onta saya berhenti. Ontanya berhenti, Rasulullah langsung ceramah pertama. Ini ceramah pertama Rasulullah di Madinah. Karena banyak orang muslim dan muslim, kata Rasulullah, ya ayuhan nas, afsus salam, wat'imut ta'am, wasilul arham, wasallu wan nasiyam tadkhulul jannata bisalam. Ceramah Rasulullah di Madinah. Baik manusia, tebarkan salam, berilah makan, jadilah orang yang senang silaturahim, sholatlah di mana sebagian manusia sedang tidur. Maka kalau menjalankan 4 hal ini, kalian akan masuk surga dengan selamat. Lalu Rasulullah merancang membuat masjid, diberi nama Masjid Kuba. Dan Rasulullah memberikan apresiasi, memberikan pahala barang siapa yang ke Masjid Kuba dengan mengambil air wudhu dari rumahnya. Rumah kita kan di Hotel Movenpick besok ya. Di Hotel Movenpick, ambil wudhu, masuk ke bis, jalan ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, maka sama pahalanya seperti pahala umroh. Jadi umroh yang nggak pakai tawaf, nggak pakai sa'i, nggak pakai ihram, nggak pakai tahallul, dia sholat 2 rakaat di masjid. Kita itu pasti bersama Masjid Kuba. Maka hari Jumat jangan ada yang lelet, jangan ada yang belanja pulang subuhan, jangan ada yang nggak ikut. Kalau memang utur ngomong, jangan sampai nggak ngomong karena kurang 1 pun bis itu tidak mau berangkat. Mama di bis 40 kurang 1, bis itu nyari-nyari, botol itu nyari-nyari, sudah paling kesiangan, orangnya nenteng jajanan, ngomong nenteng belanja. Ustaz, mohon maaf saya nggak ikut ya. Sengkel kan kira-kira. Jangan sampai kita itu masuk bis, kita salam itu 1 bis, nggak ada yang jawab salam.
jadi kan saking jengkelnya. Ini gimana ditelepon gak ini? Tahu assalamualaikum, diem semua. Apalagi jawabnya, wuh. Dan itu mungkin terjadi itu. Makanya pada saat kita musik itu yang zaman dulu orang haji bareng pulangnya itu besanan. Zaman dulu orang haji bareng pulangnya itu besanan. Mbah saya dari bapak dengan mbah saya dari ibu haji bareng pulangnya besanan. Bapak saya nikah dengan ibu saya. Pantas anaknya sering haji gitu. Rembugannya itu di Mekah itu rembugannya itu. Zaman sekarang banyak saya amati hanya ketemu 9 hari nggak kenal pulangnya jadi musuhan. Makanya siapapun yang satu kamar dengan kita syukuri. Jangan sampai ribut gara-gara nggak kenal, gara-gara satu kamar terus jadi ribut. Nggak bisa tidur Set. Kenapa ngoroknya kenceng banget? Pakai irama lagi ngoroknya. Pernah ada orang tiduran di lobi hotel. Ketemu sama saya, Ustaz, haji ini jamaah haji. Kenapa Pak? Wah, Ustaz, susah tidurnya susah, ngoroknya kenceng di kamar. Udah Ustaz tidurnya di kamar Ustaz. Gantian Ustaznya bisa tidur. Ngoroknya kenceng banget itu. Kalau saya itu pembimbing itu harus double. Pembimbing itu masuk kuping kanan, nggak masuk, nggak keluar kuping kiri nggak, langsung mental lagi. Kalau pembimbing itu baperan, nggak bisa jadi pembimbing. Karena ngadepin orang itu berbagai macam tipe. Ustaz ya Allah, satu kamar cerewetnya, gini terus. Oh sama Bu, kamu siapa? Sampean. Udah pergi, udah nyampe badan. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu mohon pamit ya. Jadi kita itu usahakan yang jenengan gak kenal jadi saudara gara-gara ini umroh saya tahu sekian punya ini. Itulah namanya afsus salam. Karena kita apa? Kita mengedepankan perdamaian. Ada lagi yang ribut gara-gara apa? Gara-gara yang satu maunya lampunya nyala, yang satu maunya lampunya mati, sampai ribut. Gak teguran. Ini kan luar biasa banget. Pokoknya bismillah, siapapun yang teman kamar jenengan itulah yang terbaik menurut Gusti Allah. Kalau teman kamar jenengan lelet, alhamdulillah, jenengan ke masjid duluan. Di kamar mandi lama, jenengan masuk kamar mandi duluan. Kalau yang jenengan satu kamarnya itu cepat, alhamdulillah, kedorong, biar bisa cepat. Jangan yang diributin apa? Makanan, ribut makanan. Ini kok makanannya begini. Ini kok tidurnya begini asik. Belanjaan kurang 1 real aja masih ribut. Di sana murah. Lebih 1 real. Sampai itu nggak ngitung kalau saya ngomong. Di sana murah, lebih berapa 1 real. Sampai ke sana naik taksi. Ya kan? Sampai ke sana nggak bisa ngomong sendiri, ngajak mutobe. Sampai nggak mau ngasih mutobe. Itu kan sama. Niatin aja sodako. Yang jualan di sana juga orang pekerja bukan orang sana kan? Itu kalau saya yang. Artinya pada hari Jumat benar-benar steril, jam 7 sudah dalam keadaan berwudu, sudah sarapan, sudah berada di bis kita masing-masing. Nanti bis kita ada nomornya. Bis berapa Bu? Bis 11. Nanti ada spanduknya. Bis 11, NRA, bis 11, NRA, bis 12. Itu nanti akan ada itu. Dan Bu tahu selalu di depan pintu. Bu, bis berapa? 11 sana. Bis berapa? 12 sana. 13 sana. Itu seperti itu. Ya, dan selalu dihitung. Saya kemarin terakhir itu sudah mau pulang ke bandara. Saya yang hitung. Ini Ustaz, Ridwan ini kadang kalau Ustaz itu pembimbing hitungnya nggak jenis. Saya cuma ngomong gimana belakang. Oke, siap. Sudah jalan ke bandara kurang satu, akhirnya muter lagi macet. Nggak ada ojek di sana, kalau ada Grab masih mending. Nggak ada ojek, akhirnya jalan. Diomelin sama orang sebis, udah biarin. Saya tanya, Mbak, kemana Mbak? Tadi lagi ngerokok di belakang hotel. Oh Allah, kelihatan. Kita hari Jumat steril, masuk ke bis, lalu kita ke Masjid Kuba. Apa yang harus kita lakukan di Masjid Kuba? Sholat sunnah tahiyat al-masjid, lalu sholat sunnah duha. Setelah sholat sunnah tahiyat al-masjid, setelah sholat sunnah duha, kembali lagi ke bis. Tapi di Kuba banyak lagi juga nih, terutama yang ibu-ibu, banyak yang jualan. Ya mau lah, saya nggak larang orang mau beli lah. Ya niatin aja hadiah buat yang nanti datang. Monggo, ada semuanya ada di situ. Tapi yang perempuan, mohon maaf, tasnya hati-hati. Memang tanah haram, tapi yang haram tanahnya. Orang nakal
Banyak juga. Ya kan? Abu Lahab, Abu Jahal juga di tanah haram lahirnya. Tinggalnya juga di tanah haram. Tetap maksudnya tidak usah sudon, tapi harus hati. Kalau di Masjid Kuba itu keluar ibu-ibu, Masya Allah, nangisnya buku. Dalam hati saya busuk sekali nih orang. Bu, Masya Allah, doa apa sampai kayak seperti itu? Bukan busuk, Ustaz, saya hilang. Jadi katanya lagi sholat, kan biasanya kasih dari Islam ya. Begini permisi kan jilbabnya panjang, lah bisa. Ya, tapi mudah-mudahan kan. Apalagi potongannya potongan mabrur semua. Potongan surga semua. Tinggal jahitannya. Setelah sholat 2 rakaat, maka kita mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Lalu kembali ke bis, kita akan menuju ke kebun kurma atau pasar kurma. Wah, itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak sih balik ke belakang, kamar kecil, ngopi, ngeteh, udah. Ibu-ibunya pinter serana yang jualan. Nggak boleh keluar dari pagar itu kalau belum belanja. Oh, itu repot itu. Bapak-bapak sekali lagi, kalau mau itu ATM-nya ditinggal saja. Jadi itu belanja semuanya diborong sampai nanti bisnya itu langsung ambles berat sekali itu. Tapi silakan monggo. Sekali lagi niatin kalau mau belanja, niatin ngenengin Pak. Dan kita kalau beli di Madinah didoakan keberkahan 2 kali lipat daripada di tanah haram. Jadi tanah haram Mekah didoakan oleh Nabiullah Ibrahim. Di Madinah didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah, saya minta keberkahan di Madinah 2 kali lipat di tanah haram Makatul Mukarram. Maka kalau mau belanja, saya sarankan selesaikan di Madinah. Kurma itu beli di Madinah. Kenapa? Karena kebunnya Madinah. Maka kan pegunungan. Kebun datar itu di Madinah, yang subur itu di Madinah. Makanya pada saat Rasulullah hijrah ada mangkanat hijratuhu ilallah wa rasulihi au hijratuhu lidunya, atau hijrah itu karena pengen nyari dunia, nyari duit, karena tahu bahwa di Madinah adalah tanahnya subur, di Mekah itu susah nyari duit. Silakan selesaikan di Madinah. Kalau kita di Mekah juga agak susah. Kenapa agak susah? Karena kita langsung ke mall. Jadi kita masuk hotel langsung mall semua. Ya kalau kantongnya tebel nggak apa-apa lah ya. Ini tebel tapi harga kurma dan lain sebagainya itu 2 kali lipat di Madinah. Begitu juga dengan yang lain. Setelah dari kebun kurma kita ke Jabal Uhud. Ngapain Jabal Uhud? Ziarah paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib yang dibunuh oleh budak bernama Waksi, dibelah dadanya oleh perempuan bernama Hindun, dikunyah hatinya mentah-mentah oleh perempuan bernama Hindun. Itulah paman Rasulullah SAW, singa padang pasir yang gugur dalam perang Uhud. Ada lagi Mus'ab bin Umair, ada lagi Handolah dan 70 syuhada Uhud dimakamkan di makam Uhud. Nanti kita dibimbing. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Nanti insya Allah saya yang bimbing, Bapak Ibu tinggal mengikuti saja. Selanjutnya biasa, rukun yang selanjutnya setelah di tempat-tempat wisata mesti selfie. Nah, silakan. Habis itu masuk lagi ke bis melintasi perang Honda pada saat perang Tarik yang diusulkan oleh orang dari Iran, Salman Al-Farisi. Lalu kita melewati Masjid Qiblatain. Dulu sholat kita ke Baitul Maqdis. Allah memerintahkan Rasulullah baru sholat 2 rakaat, ada makan sholat duhur, sholat asar, untuk memindahkan kiblatnya dari 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap ke Baitullah. 1 sholat 2 kiblat, bahasa Arabnya kiblatain, 2 kiblat. Diabadikan masih, tapi kita nggak turun. Kita langsung ke hotel untuk apa? Untuk menuju ke hotel siap-siap sholat Jumat. Dan laki-laki, perempuan, semuanya sholat Jumat. Mumpung di tanah haram. Kali-kali dengerin khotib. Walaupun nggak paham, mandu-mandu aja. Kalau mandu-mandu nggak paham, memang tidur. Katanya begitu musuh, katanya tidur. Kali-kali, mumpung di tanah haram. Setelah sholat Jumat, kembali acara bebas. Malam Sabtu, koper besar jam 10 sudah berada di depan kamar masing-masing. Makanya belanjaan dari Jumat sore selesaikan. Koper besar isi yang berat-berat, tapi jangan melewati 30 kilo. Ya, beli kurma, beli apa terserah. Yang penting jangan ada air zam-zamnya.
Setelah itu taruh di depan koper, di depan kamar. Pagi kopernya sudah dibawa untuk ke Mekah. Koper kecil masih bisa kita bawa. Selanjutnya malam Sabtu acara pribadi, acara masing-masing di masjid, perbanyak di masjid, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak doa, karena besok siangnya kita akan meninggalkan kota Madinatul Munawwarah. Pagi hari habis sholat subuh kita mandi ihram. Disunahkan sebelum mandi ihram potong bulu-bulu yang akan mengganggu, bulu ketiak, bulu kemaluan. Lalu pakai minyak wangi di badan. Lalu sholat duhurnya ke masjidnya yang bapak-bapak sudah pakai kain ihram, walaupun masih boleh pakai daleman.